itu sistem ekspresi? Coba kalian lihat. Ada dua buat apa ini nasi? Kebelet kencing. Kebelet kencing. Oh, dua orang ini sama-sama lagi kebelet mau ke kamar mandi. Apa yang dialami oleh kedua anak tersebut? Kebelet kencing. Kalau kebelet kencing biasa minta izin, Miss, mau kamar mandi. Cepat pergi nanti deh. Oh, cepat. Puji Tuhan kalau langsung ke kamar mandi toh. Tanpa jalan putar ke kiri, putar ke kanan dulu. Apa kalian pernah merasakan saat kalian minum air lebih banyak? Pernah tidak kalau kayak kita minum air lebih banyak, terus akhirnya kita ke kamar mandi. Saat kita ke kamar mandi, apa yang kita keluarkan di situ? Urin. Urin yang kita keluarkan itu kira-kira prosesnya dalam tubuh itu bagaimana? Sehingga kita bisa mengeluarkan urin saat otak kita sudah duduk. Sekarang sama kita lihat. Ini kamar mandi dulu, Miss. Izin dulu kamar mandi. Langsung pada kamar mandi yang kita keluarkan adalah urin. Kan dalam kehidupan kita harus tahu prosesnya. Kenapa sampai kita bisa keluarkan urin? Urin itu kalau tidak dikeluarkan kira-kira dia berbahaya atau tidak? Itu yang harus kalian ketahui. Makanya hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi, terutama pada bagian di mana hasilnya itu adalah urin, organ yang menghasilkan urin, supaya kita tahu bahwa bagaimana proses di dalam tubuh kita hingga menghasilkan urin. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita lebih lanjut, coba kita akan bermain game sebentar dulu. Game tentang sistem ekskresi. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu. Di sini kalian harus cocokkan. Coba librasi. Cocokkan dulu gambar dengan prosesnya. Oke, cepat. Proses pembentukan librasi yang mana? Tarik kayak ini apa? Betul ya, oke. Lanjut. Proses pembentukan librasi di mana gambarnya? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dari pembelajaran kita tentang sistem ekskresi terutama pada ginjal, Miss harapkan kalian dapat mengidentifikasi organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi dengan tepat. Kemudian kalian juga dapat menganalisis proses ekskresi yang terjadi pada organ ekskresi. Dalam pembelajaran kali ini kita akan tekankan pada ginjal. Jadi di sini kita akan lihat organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi dengan tepat. Minggu lalu kalau tidak salah kita sudah belajar ada kulit, kemudian paru-paru. Oke, satu lagi hati. Organ ekskresi itu ada berapa? 4. Kulit, paru-paru, hati, ginjal. Minggu lalu rata-rata 3 kita sudah bahas secara spesifik kan. Kulit, organ hasil ekskresinya apa? Keringat. Terus paru-paru, karbon dan uap air. Kemudian hati, perombakan sel darah merah kan situ, terbentuknya ya eritrosit yang perombakan. Di situ kan terbentuk ada urea di situ dan juga ada
Cukup untuk video kali ini, secara singkat Mr. Pink sudah menjelaskan. Oke, demikian tadi video tentang sistem ekspresi pada ginjal. Sistem ekspresi itu kan kita berbicara berarti tentang pengeluaran zat sisa metabolisme dalam tubuh kita. Zat tersebut itu sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Dia bisa mengakibatkan racun bagi tubuh, sehingga kita harus keluarkan zat-zat dari hasil metabolisme dalam tubuh. Kita ingat, kemudian karbon dioksida. Kemudian ada juga yaitu urin. Kita di sini fungsi utama sistem ini adalah menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta mengeluarkan produk pada sisa dari metabolisme dan juga zat-zat racun yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau kita berbicara sistem ekspresi itu kan dua, dan dia membicarakan untuk zat yang sudah dikeluarkan tubuh ini harus dikeluarkan dari dalam. Salah satunya tadi itu urin. Yang tadi kalian kalau rasa sudah full di dalam kantong kalian hanya pergi ke kamar. Yang kita keluarkan itu sudah urin, ada sisa dari metabolisme yang dapat mengganggu tubuh kalau kita tidak mengeluarkannya. Oke? Ini contoh penampang ginjal kalian. Jadi organ yang berperan dalam sistem ekspresi yang menghasilkan urin itu adalah ginjal. Bagian ginjal ini adalah organ penyalin darah untuk mengeluarkan urea, amonia, dan air yang akan dibuang bersama dengan. Jadi bagian inilah yang akan mengeluarkan urea, amonia, dan air. Kemudian di ginjal ini tersusun atas sekitar nefron. Nefron itu adalah saraf-saraf di bagian ginjal. Fungsi utama ginjal itu ada untuk penyaringan darah yang kita kenal dengan nama filtrasi. Kemudian dan jadi reabsorpsi dan juga ada sekresi. Ada tiga nanti di ginjal. Ada tiga tahapan di ginjal. Tiga masukkan urin. Jadi pada bagian ginjal itu tempat di mana terbentuknya urin. Pada proses pembentukan urin itu ada tiga proses, yaitu filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan augmentasi. Nanti kita lihat secara ini dulu. Bagian ginjal secara keseluruhan itu ada bagian korteks ginjal. Kalian lihat dari gambarnya. Korteks ginjal, kemudian ada medula, pelvis ginjal, ada ureter, arteri ginjal, dan juga ada vena ginjal. Korteks itu adalah lapisan terluar dari ginjal yang melindungi struktur dalamnya. Kemudian yang kedua ada medula. Berarti ini dari korteks, kemudian selanjutnya ada medula. Medula itu bagian dalam ginjal yang berisi banyak nefron dan piramid ginjal. Setelah itu ada pelvis ginjal. Pelvis ginjal fungsinya apa? Pelvis ginjal. Bagian berbentuk dorong di bagian dalam yang berfungsi sebagai apa ini? Menampung urin sementara sebelum disalurkan ke kandung kandung. Jadi ada pelvis ginjal, kemudian ada medula, ada korteks. Kemudian ada juga arteri dan vena ginjal. Arteri yang nanti membawa darah ke ginjal untuk disalin. Sedangkan vena itu yang membawa darah yang sudah disalin keluar dari ginjal. Berarti di ginjal ini tempat juga terjadinya proses penyalinan darah. Darah itu disalin, hasilnya nanti yang kita keluarkan dalam tubuh. Dan proses penyalinan darah terjadi mana? Ginjal. Yang membawa itu ada arteri yang membawa darah ke ginjal, kemudian ada vena yang nanti membawa darah yang sudah disalin keluar dari ginjal. Arteri dan vena. Selanjutnya di bagian penampakan ginjal selanjutnya ada di sini bagian dari ginjal selanjutnya di sini sahabat. Ini kan di bagian ginjal ada medula kan? Medula ini bagian dalam ginjal yang berisi nefron. Ini ada gambar dari nefron. Bagian-bagian dari nefron di ginjal. Bagian dari nefron di ginjal itu terdiri dari ada glomerulus. Ini. Kemudian kapsul glomer, ada tubulus kolektifus dan juga ada lemfohem. Di bagian glomerulus itu ada pembuluh darah yang menyaring darah. Berarti tempat penyaringan darah itu terjadi di sini. Jadi glomerulus. Sama. Tempat penyaringan darah yang saat dia masuk dari arteri dia akan disaring pada bagian glomerulus. Setelah itu, selain ada glomerulus ada kapsul glomer, menampung hasil filtrasi dari glomerulus. Misalnya ada kapsul glomer kan? Kemudian ada tubulus kolektifus, mengumpulkan urin dari berbagai nefron. Ada lemfohem yang menyerap kalium, klorida, dan natrium. Kemudian ada tubulus ginjal juga ada TKP dan TKD. Misalnya tubulus contractus proximal, ini dia yang menyerap kembali. Kemudian tubulus contractus distal, menyerap banyak natrium dan kalium, menyerap kembali sebagian besar air, natrium, dan glukosa. Bisa jadi karena ini adalah glomerulus tempat terjadinya proses penyalinan. Kemudian ada juga bagian tubulus. Tubulus itu dia ada contractus proximal, ada distal, dan juga ada kolektifus. Proses ekspresi yang ginjal, tadi kan tahap ekspresi ginjal itu ada tiga, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Pertama, filtrasi terjadi di mana? Terjadi terjadi di glomerulus. Di sini nanti darah disalin. Jadi di mana terjadinya penyaringan pada darah? Filtrasi itu kan penyaringan. Jadi di sini pada proses filtrasi yang terjadi di glomerulus, di sini darah disalin kemudian mengeluarkan cairan dan zat yang terlarut dalam kapsula. Kemudian membentuk filtrat glomerulus. Kemudian pada tahapan ini selanjutnya nanti setelah terbentuk urin, urinnya itu nanti kita kenal dengan sebutan urin ringan. Jadi tahapan pertama itu tahapan filtrasi. Hasilnya hasil dari filtrasi itu nanti disebut sebagai urin ringan. Dari setelah glomerulus, dia selanjutnya mengalami yang namanya reabsorpsi. Terjadi pada tubulus proximal. Di lemfohem dan juga di situ tubulus zat yang berguna. Jadi di sini kalau pada tahap reabsorpsi itu apa? Penyerapan kembali. Pada saat itu apa saja yang bisa? Zat yang nanti diperlukan oleh tubuh. Contohnya apa ini? Oke. Setelah diserap gula, vitamin, asam amino, dan air. Setelah dia diserap dia membentuk urin apa? Urin. Oke. Tadi yang pertama saat terjadi filtrasi urin apa? Setelah diserap maka dia terbentuk urin. Setelah itu dia lanjut ke mana?
sekunder. Terus masuk di tubuh mana lagi? Masuk di tubuh sana. Reabsorpsi kalau kita lihat. Oke, reabsorpsi ini terjadi di tubuh apa? Tubulus. Oke, selanjutnya dia membentuk sekunder tadi kan. Terus selanjutnya dia ke tubuh apa? Terus dis. Nah, di situ terjadi apa? Proses argumentasi kalau yang kita menyerahkan kembali. Argumentasi tadi terjadi apa di situ? Zat yang tidak dibutuhkan sama tubuh, seperti ion hidrogen berat tidak otomat itu dia akan dikeluarkan. Maka terbentuklah urin sesungguhnya. Bisa? Setelah terbentuk urin yang sesungguhnya, itu kan terjadi di mana? Yang terakhir, argumentasi itu apa? Kontaktus distal. Selanjutnya setelah dia terbentuk, maka akan dilakukan sementara di bagian apa? Penampung sementara? Pelvis ginjal. Dari pelvis ginjal kemudian nanti dibawa sama ureter ke kantong. Setelah kantong kemih ini full penuh, dia akan keluar melalui namanya ureter. Lalu bagaimana kalau sekarang kantong ini full? Otak kalian boleh dirasakan untuk rasa buang air, maka kalian buang mandi boleh dibuang di ureter. Berarti tadi saat yang sudah tidak diperlukan pada prosesnya itu tadi. Setelah itu akhirnya ureter bahannya yang tadi dari pelvis dia nanti akan memberikan ureter pada urin dan ginjal ke kandung. Kemudian setelah ini kandung kemih kalian supaya kalau dia sudah full maka terasa otak sehingga kalian dapat makan kembali. Kemudian setelah full dia akan keluar melalui yang namanya ureter. Oke? Pada urin itu kan sekarang misalnya tadi kan pada tahap argumentasi. Yang tahap argumentasi kemudian tahap reabsorpsi kan dia setelah kembali. Kemudian di argumentasi zat yang tidak diperlukan dalam tubuh ditambahkan kan? Coba kalian lihat di ada yang itu tahap argumentasi. Jadi otomatis yang dibuat ya. Proses argumentasi zat yang tidak diperlukan itu ditambahkan kembali. Berarti otomatis urin kalian itu dia harus dalam keadaan normal. Jika urin tidak dalam keadaan normal itu yang akan mengandung glukosa dan sebagainya. Sekarang kita lihat urin yang sesungguhnya. Sekarang kita lihat urin yang dikeluarkan oleh tubuh kita normal itu bagaimana dan kalau tidak normal itu bagaimana. Kita lihat dari praktikum untuk pengujian urin. Kita lihat yang pertama praktikum di sini kita melihat yang glukosa. Ada di sini kita lihat urin. Ada urin normal, urin diabetes dan urin diabetes tinggi. Oke, urin normal berarti urin yang tidak ada kandungan glukosa. Sama. Kita mau tahu dia normal atau tidak, kita bisa melakukan uji Lindbergh Mali. Kalau urin normal berarti harus tidak ada kandungan glukosa. Kenapa tidak ada kandungan? Pada tahap argumentasi, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh itu ditambahkan kan? Berarti otomatis ditambahkan dengan kadar yang secukupnya sesuai dengan proses metabolisme dalam tubuh kita. Jika seandainya pada saat proses penerapan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, glukosa dalam tubuh kita berarti urin kita bisa terlihat kan? Makanya di urin itu kita bisa lihat zat-zat apa saja yang ada di dalam tubuh kita pada saat kita makan ataupun minum. Karena apa? Karena di urin itu pada tahap argumentasi zat yang tidak diperlukan dari semuanya apa? Amino kan? Kemudian keratin dan sebagainya, obat-obat atau apa? Itu semuanya ditambahkan di urin. Makanya urin sebagai alat untuk kita mengetes apa yang kita makan dan minum. Kemudian sekarang kita lihat kalau dia urin normal, jadi yang pertama A urin normal, kemudian B itu urin diabetes dan kemudian ada urin diabetes. Sekarang kita mau coba. Kita lihat kalau kita pilih urin yang kanan ya. Oke, kita letakkan kemudian kita tetes ini kan. Jadi ini yang cobanya dengan menggunakan genetik. Kita tes dengan genetik. Oke, ini sudah dites. Kita lihat tetes yang genetik itu dia. Jadi kita kemudian dinyalakan situsnya. Setelah itu kita lihat selama 2 menit. Urin tidak berubah warna. Hal ini menandakan tidak ada kandungan glukosa dalam urin. Berarti, contoh sampai selanjutnya lagi. Kita ambil kita deh. Ini sebelah sini saya sudah. Kalian sambil lihat dari sini. Kemudian yang panaskan lagi. Ada perubahan warna? Di situ urin berubah jadi warna menandakan adanya kandungan glukosa. Berarti di situ urin yang tidak normal menandakan bahwa di urin tersebut ada kandungan glukosa. Sehingga pada saat dideteksi genetik tadi dan kemudian dipanaskan, warnanya berubah menjadi oranye. Itu adalah metode yang kita gunakan untuk mendeteksi apakah urin kita itu normal atau tidak. Kalau tidak normal berarti kita bisa sampai di sini. Oke, jadi nanti kalian bisa praktekkan sendiri pada saat mengerjakan lembar kerja kalian. Sekarang, oke, sudah dibagi ini sudah bagi kalian dalam bentuk kelompok. Ini saya akan bagikan LKPD. Kemudian kalian silakan mengerjakan LK. Silakan diisi di LKPD kalian. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oh, sorry. Tadi kelompok 1 nih kan?
Jadi Miss minta nanti perwakilan setiap kelompok. Oke, mulai dari kelompok 2, nomor 2 berarti kelompok 1, nomor 3 kelompok 2, nomor 4 kelompok 3, nomor 5 kelompok 4. Perwakilannya satu orang, nanti tolong tuliskan hasilnya. Kalau yang nomor 2 itu dituliskan, oke. Yang nomor 3 unit itu dibaca saja. Karena kan baca kan tahap pertama. Nanti di sini tinggal ditulis lagi kandungan urinnya. Nomor 3 nanti kalian ini saja. Bacakan hasilnya. Yang ini yang tuliskan. Sudah kelompok 1 siap? Oke, kita kasih obrol kelompok 1 berangkat.
materi yang sudah kalian dapatkan di hari ini. Tadi ada beberapa. Yang pertama yang kita mau lihat bahwa proses ekskresi itu kan salah satu yang bekerja dalam proses ekskresi organ yang bekerja itu adalah ginjal. Ginjal bekerja sebagai salah satu dalam organ yang bekerja di sistem ekskresi. Ginjal, di dalam ginjal itu ada terjadi berapa proses? Tiga proses. Hingga menghasilkan apa? Urin. Urin siswa. Yang pertama apa? Filtrasi terjadi di glomerulus. Kedua, setelah hasilnya apa? Urin primer. Setelah itu terjadi mana? Tubulus. Oke. Hasilnya di situ kira-kira apa ya? Pada saat penyerapan kembali apa saja yang diserap? Zat yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya? Terjadi di tubulus kontratus. Oke. Selanjutnya bentuknya urin sekunder. Setelah dari urin sekunder apa selanjutnya? Argumentasi terjadi di mana? Kontratus distal. Di situ apa yang terjadi? Yang tidak diperlukan oleh tubuh. Contohnya apa yang diperlukan? Asam urat yang dihidrogen terus amonia itu sudah dibentuk kan? Dan tambahkan sudah di situ. Setelah itu terbentuk urin sesungguhnya. Setelah terbentuk urin sesungguhnya dia tahu di mana? Baru kandungan mana dulu? Pel? Pelvis ginjal, dari pelvis ginjal ke mana? Kantong kemih yang di bawah sama siapa? Salurannya itu. Ini kan? Oke, dari ginjal langsung dari mana? Pelvis. Pelvis dibawa ke tanduk kemih melalui saat tanduk kemih sudah penuh, kemudian transfer otak dikeluarkan melalui urin. Bisa sampai sini? Bisa. Jadi tahapan dia yang harus kalian lihat ada. Empat juga glomerulus harus diingat. Apa yang terjadi pada saat argumentasi, apa yang terjadi pada saat reaksi. Hingga yang terakhir adalah dan urin dia harus dalam keadaan non. Kalau mengandung glukosa tadi mengandung itu berarti mengandung adanya penyakit. Mengandung protein berarti mengandung adanya apa? Albumin. Oke, sekarang waktunya quiz. Setelah kalian mempelajari tadi, sekarang waktunya quiz. Sekarang masing-masing scan barcode di depan dan kerjakan quiznya. Waktu dipakai tadi karena sudah mau jam. Scan barcode di depan kemudian jangan kerjakan quiznya. Ini nanti lihat dari sini. Silakan kerjakan waktumu 5 menit. Silakan dikerja waktunya kita 10 soal kita. Waktumu 5 menit. Oke, sampai sekarang
kemudian kita sudah kerjakan quiz yang kalian tentukan. Sekarang HP-nya sudah boleh ditaruh, tidak ada yang pegang HP lagi. Waktunya sudah habis. Ya, itu kalian atas sudah. Sekarang dari hasil pembelajaran kalian hari ini, bagaimana yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Oke, sekarang boleh. Oke, Bapak. Biasanya Ginjal baca tentang ginjal. Halaman berapa kalian dapatkan? Kalian halaman berapa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Halaman coba. Fungsi jadi kita tahu, oh, ginjal saya fungsinya seperti ini. Jadi saya harus jaga supaya tidak rusak. Nah, kita tadi harusnya. Ya, jadi saya akan jaga ginjal. Kemudian apa lagi? Supaya jaga kesehatan ginjal kita. Karena kita tahu bahwa prosesnya begini berarti kita sudah kesehatan ginjal. Kalau hubungannya dengan kehidupan kita? Oke, kalau hubungan materi ini coba dengan kehidupan kita. Kira-kira materi ini benar-benar kehidupan kita aja. Ini untuk supaya menjaga kesehatan ginjal. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita materi sudah selesai. Karena kan, oh, besok tinggal kita masih saja di gangguan-gangguan tadi kalau lagi. Karena kan kemarin kita bahas jalan depan. Nanti minggu depan kita besok ya. Besok kita belajar lagi tentang penyakit-penyakit yang menyerang sistem ekspresi otomatis pada sistem. Oke, sampai di sini pembelajaran kita di hari ini. Selamat siang. Thank you, Miss.